Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan sabda, firman, dan pengajaran-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nats kita hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi saya membaca ayat 31b saja. Demikianlah firman-Nya, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, pelacur-pelacur masuk di dalam kerajaan Allah. Apa tidak salah itu kalimat? Pelacur masuk gereja saja bisa ramai, saudara. Dan ini kata-kata siapa ya? Waktu kita telaah, jelas ini perkataan Tuhan Yesus. Bukankah kalimat ini sangat mencengangkan? Apa maksud dari kata-kata ini? Kita tidak bisa menafsir ayat ini lepas daripada konteksnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Diceritakan bahwa seorang bapak meminta, anakku pergi dan bekerjalah hari ini ke kebun anggur. Anak pertama menjawab, aku tidak mau, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Sementara anak kedua menjawab, baik Bapak, namun ia tidak jadi pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Saudara, setelah ayat-ayat tersebut, ayat selanjutnya adalah nats kita. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur orang-orang berdosa itu mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian saudara? Jelas sekali konteks ayat ini Tuhan Yesus ingin menegur para pemimpin Yahudi yang berkata bahwa mereka akan taat kepada Allah, tetapi kenyataannya tidak saudara. Doanya aja seperti orang-orang Farisi juga. Dia berdoa dalam hatinya seperti demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bayangkan dia merasa lebih hebat daripada banyak orang. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai tersebut. Aku berpuasa loh 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Lihat doanya. Coba kita lihat doanya orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini. Kerjaannya hanya memamerkan kesalehannya. Namun prakteknya adalah nol, jauh daripada hal itu. Sementara para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal berkata bahwa mereka memilih jalannya sendiri, menyesatkan diri. Tetapi kemudian mereka menyesal dan menempuh jalan Tuhan. Mereka tidak berani mengenal ke langit, melainkan mereka memukul diri, menyesal dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku ini orang yang berdosa. Kejadian yang pernah kita lihat nats tersebut. Ada beberapa pelajaran nats hari ini. Yang pertama, kita bisa belajar Tuhan tidak memandang latar belakang kita yang buruk, termasuk pelacur sekalipun. Asalkan kita mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengampuni dan menerima orang berdosa. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi dia datang untuk orang sakit. Dia datang bukan untuk orang yang merasa benar, tetapi dia datang untuk orang yang berdosa. Pelajaran kedua, yaitu perbuatan ini lebih powerful, lebih berbicara dari ribuan kata-kata saudara. Karena ada quotes berkata demikian, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Dan pelajaran yang ketiga, yaitu ciri seorang Kristen yang sejati, iman yang ada bukan iman teori, tetapi iman yang aktif, iman yang taat kepada Kristus, iman yang berbuat. Karena iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Perikop ini ditutup dengan ayat ke-32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya
kepadanya. Bukankah ini sejalan dengan perkataan Kristus di Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Amin. Selamat melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Iman kami biarlah bukan iman teori, tetapi iman yang praktek, menghidupkan setiap sabda Allah yang kami dengar dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hai